Semoga Allah mudahkan. Kemungkinan besar kami akan adakan pada bulan Syawal. Mengapa perlu waktu lama? Tujuannya agar Bapak Ibu bisa memiliki tabungan dulu atau menabung dulu. Tapi yang jelas kita tekan harga serendah mungkin tanpa mengurangi hal-hal penting, serta apalagi jelas manasiknya agar kita jaga sesuai sunnah. Itu program kita dalam waktu dekat. Program lainnya adalah kita terus berkomunikasi dengan beberapa relawan yang sudah berapa tahun ini hadir langsung di daerah konflik. Salah satunya yang paling cukup banyak menyita perhatian kita adalah konflik Palestina belakangan. Kita upayakan bisa membantu, tentu tidak hanya doa yang kita terus panjatkan setiap saat, namun juga memberikan bantuan. Bantuannya langsung kami kirimkan relawan ke daerah konflik, terutama kepada pengungsi-pengungsi, karena masuk ke Gaza Strip atau ke West Bank, di barat itu tidak mungkin dan tidak mudah, tapi kita hadir di pengungsian. Saya pribadi telah berkomunikasi dengan relawan. Hari ini beliau juga sudah berangkat. Mungkin dalam beberapa saat akan ada program pemberian bantuan kepada para pengungsi saudara-saudara kita, para jihadis, para penjaga Masjidil Aqsa di sana. Ya, walaupun mungkin jumlahnya sedikit, apa yang sedikit di hadapan kita semoga Allah anggap besar dan Allah ridhoi dengan mereka. Demikian program dari kami, dari Selamat Dina. Semoga Allah mudahkan dan semoga seluruhnya dijaga niatan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Demikian pembukaan saya pagi ini. Alhamdulillah, sebagaimana biasa guru kita yang sangat kita hormati telah hadir pagi ini, guru kita Ustadz Salim Kibas. Mari kita nikmati sajian ilmu. Semoga Allah merahmati dan memberkahi serta memudahkan kita menerima ibrah, menerima hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, bukunya sudah dibaca belum di rumah sebelum kesini? Gimana antum baca agak males?
Tadi sudah dibaca belum? Anda itu nggak bersyukur kepada Allah. Orang dikasih Quran nggak dibaca. Heran saya. Ya, kapan pintar kalau begitu. Ya, makanya tidak heran kalau pernah pintar-pintar. Malas baca. Ya. Coba biasakan sehari 4 jam baca. Ya. Saya sehari kurang dari 4 jam membaca. Karena dulu ibu saya sehari 4 jam membaca. Makanya ibu saya hafal Quran, hafal Riyadhus Shalihin. Dia hafal 100 hadis. Jadi dulu kalau Ustaz kalah sama dia. Tapi saya bilang kita ganti aja kalau pintar. Saya punya poin yang bodoh-bodoh kayak ibu-ibu ini. Jadi bisa dijebak. Dan ibu saya mengajar cara melawan ngantuk dengan baca. Kalau antum baca ngantuk kan, kelihatan sekali. Ibu saya ditanya, Bu, kalau baca gitu, kalau kita baca ngantuk karena IQ kamu rendah. Dari semangat ketiga itu seseorang semakin baca dia bersemangat jadi tidak tidur. Tapi maklumlah saya bersyukur ibu bukan ibu saya loh. Jadi kalau saya stres loh. Karena saya cerewet sekali. Protes tukang nanya. Kalau jawabannya salah saya bilang dasar ibu bodoh saya bilang. Maka beruntunglah saya dengan anak Anda ya. Kalau enggak Anda malu sekali punya anak kayak saya. Baik. Kita masuk ke bab yang 10 ya. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat di halaman 255. Bagi poin A, wajibnya mengerjakan salat dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri pengantarnya bahwa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu sifatnya tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Jadi ibadah itu adalah tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Jadi sesuatu apa itu tauqif? Mengikuti apa yang ada dulu baru bekerja. Bukan kreativitas. Paham? Tauqif itu dia. Tidak boleh berbuat, tidak boleh melakukan sampai ada petunjuknya dari syariat. Paham? Oleh karena itu ada kaidah fikih yang mengatakan al-aslu ibadatu mamnu hatta yaquma bi dalilin alal amr. Hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil memerintahkan. Jadi sebuah ibadah itu dasar hukumnya. Kata Nabi apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak kami berikan petunjuknya, maka amalan itu tertolak. Jadi namanya ibadah itu tauqifiyah. Artinya dia tidak boleh melakukan sampai ada dalilnya dulu. Berbeda dengan perkara adat sifatnya kreativitas. Lakukan dulu nanti mikirnya belakangan. Kalau ada. Kalau syariat tidak. Kalau ada dalil dulu baru itu namanya tauqifiyah namanya. Paham? Makanya Allah syariatkan salat itu 5 waktu. Serajin-rajinnya Anda jangan nambah. Semalas-malasnya Anda jangan dikurangi. Karena itu sifatnya tauqifiyah rigid. Tidak boleh diubah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kaifiahnya mengikuti tuntunan syariat. Paham? Saya berkata suatu kata, ada seseorang datang di Masjid Nabawi. Ada seseorang datang di Masjid Kufah. Dia sholat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat.
Maka seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri berkata kepadanya, kenapa kamu sholat qabliyah lebih dari 2 rakaat? Itu ancamannya neraka. Apa kata orang itu? Apakah aku masuk neraka karena salatku? Apa kata Hasan al-Basri? Kamu diazab Tuhanmu bukan karena salat, tetapi menyelisih sunnah Nabimu. Paham? Karena kadang-kadang ada syubhat. Contoh gini, ada orang kalau malam Jumat kan yasinan. Ibu-ibu ini kan mantan yasinan, kelihatan dia yasinan. Hadisnya kan tauhid dan wudu semua. Membaca Quran boleh, tapi mengkhususkan ayat tertentu di waktu dalil bukan. Kita katakan itu bid'ah karena amalannya tidak memiliki dasar dari syariat Quran dan Sunnah. Apa fitnah goblok itu Wahabi itu melarang orang ngaji. Goblok enggak ini orang? Yang dilarang bukan ngajinya, yang dilarang adalah ngaji yang tidak sesuai tuntunan. Tapi fitnahnya apa? Wahabi melarang orang zikir. Wahabi melarang orang salawat. Kita nggak larang sholat, salawat. Kenapa mesti dinyanyikan jadi gereja gitu loh? Kenapa dikhususkan hari tertentu waktu dengan kajian tertentu nggak boleh? Dan apa kata Hasan al-Basri tadi? Kamu diazab oleh Tuhan bukan sholatmu, tetapi diazab oleh Tuhanmu disebabkan engkau menyalahi sunnah Nabi. Itu persoalannya. Jadi kita diazab bukan membaca Yasin, tetapi membaca Yasinnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Menyelisih Nabi itulah yang menyebabkan terancam neraka. Kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin nar, dan setiap kesesatan di neraka. Apa fitnah lagi? Itu Wahabi suka kafirkan orang. Jawab kiai goblok. Ini kiai predikatnya jeblok, jelek dan goblok. Jawab. Di situ diancam neraka. Yang masuk neraka tidak hanya orang kafir kan? Orang Islam juga masuk neraka kan? Masuk neraka kafiranmu, tapi karena kebid'ahanmu. Dan yang masuk neraka tidak semua orang kafir. Orang Islam juga masuk neraka. Masuk neraka bukan berarti kafir kan? Bedanya apa? Orang kafir di neraka selama-lamanya. Ada ahlu bid'ah masuk neraka tergantung tingkat kebid'ahannya. Kalau bid'ah itu membatalkan Islamnya di neraka, Islamnya batal. Tapi kalau bid'ahnya tidak membatalkan keislamannya, berarti di neraka dikadar dosanya. Jadi ini contoh syubhat ibu ngajinya salah percaya juga sih. Itu pengajian kafir orang. Dan alasannya setiap bid'ah itu sesat masuk neraka. Alasan masuk neraka itu kafir. Apa kata iblis? Dasar goblok. Itu namanya kias setan namanya itu. Namanya apa? Kias setan namanya itu. Jadi ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tadi kaidah al-ibadatu mamnu hatta yaquma bidalil alal amr. Hukum asal ibadah itu haram. Jadi kalau ibu buat sebuah ibadah dengan alasan kan niatnya baik, tapi tidak ada dalilnya, maka tertolak. Karena tadi kata faedahnya apa? Hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh melakukannya sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau haram dikerjakan dosa atau pahala? Dosa berarti haram kok. Begitu juga sholat. Sholat itu sholat ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Di sini tidak dibutuhkan adanya kreativitas di dalam. Makanya kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat. Sholat itu ibadah bukan? Yang diibadahi siapa? Allah. Ibadah dan cara yang diberi petunjuk oleh siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang tahu cara menyembah Allah dengan baik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban atas syubhat. Apa salahnya? Ibu-ibu kalau ngomong ke setan bunting infeksi kan? Kayak setan bunting lagi infeksi kan? Kira-kira reaksinya gitu. Kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis dulu banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa butuh hell gitu. Ya, jadi apa jawaban syubhat? Oh, jadi kamu menganggap Nabi tidak tahu kebaikan. Kamu lebih tahu terbeda daripada Nabi. Kan Nabi tidak mensyariatkan, dia mengatakan baik, berarti Nabi tidak tahu kebaikan dong. Dia lebih tahu tentang kebaikan kan? Atau Nabi tahu tapi Nabi dia berkhianat bukan? Jelas? Maka mengatakan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Iblis kan gayanya ibu-ibu kadang-kadang. Betul ya bu. Mirip gak? Gak salah maksudnya. Jadi berarti dia menganggap Nabi tidak tahu kebaikan. Dia lebih tahu kebaikan dari Nabi. Atau Nabi sebenarnya Nabi tahu kebaikan ini tentang Nabi sembunyikan. Itu berarti khianat bukan? Padahal tidak ada sesuatu yang datang dari Tuhannya kecuali Nabi telah menerangkan semuanya. Atau dia merasa lebih alim daripada Nabi. Sesuatu yang Allah rahasiakan dari Nabi, Allah berikan kepada dia informasi. Kira-kira dia dengan Fir'aun mirip gak? Namanya neo-Fir'aunism. Merasa diri seakan itu Tuhan, tahu tentang kebaikan. Yang namanya neo-Fir'aunism namanya. Waliya'udzubillah. Sekali lagi perlu yakinkan diri kita bahwa sholat yang kita kerjakan itu betul-betul ikhlas karena Jadi kalau sholat sunnah jangan cari kaya bu. Atau jangan punya problem dengan laki baru sholat. Kebanyakan kita ingat Allah pas susah. Betul ya bu. Tapi sholatlah karena itu adalah kewajiban syariat dan kita melakukannya dengan semata-mata mengharapkan keridhaan. Ya betaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya surat 49, surat 48 Al-Hujurat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Mereka mengerjakan sebuah kebaikan semata-mata mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter umat Muhammad adalah dalam berbuat kebaikan apa saja, berbuat ketaatan apa saja, yang menjadi fokus tujuannya adalah Allah. Dia hanya cari pahalanya dan dia cari keridhaan. Ya betaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dia bekerja membuat kebaikan semata-mata mengharapkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karunia adalah yang Allah janjikan kepadanya. Jadi kalau orang tanya, orang mau ibadah aja, nggak usah harap pahala kali. Jawab Allah Subhanahu wa taala, berlaku nggak? Karena Allah janjikan pahala. Anda bilang gue nggak butuh. Ini bodoh atau pintar? Ini namanya nantang nggak bu? Dan Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala ini, pahala itu. Kalau nggak boleh diharapkan, kenapa Allah janjikan? Paham? Yang nggak boleh itu kalau mengharapkan selain dari Allah. Mengharapkan pahala itu janji bukan? Meyakini bahwa Allah maha benar janjinya bukan? Inna wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dah. Surat 30 ayat yang ke-6. Sungguh janji Allah itu benar dan dia Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Pahala itu janji Allah.
baik yang dia janjikan dalam Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda mengharapkan pahala, berarti Anda meyakini janji Allah hak itu. Yang salah kalau Anda mengharapkan sesuatu yang tidak Allah janjikan. Atau Anda mengharapkan dari selain Allah, itu sesatnya akidah sufi. Ibadah aja mau syarat pahala ke pedagang lo. Betul? Nggak usah takut neraka. Kayak budak aja. Jawaban apa? Goblok. Al-wa'd wal janji dan ancaman itu dua hal yang Allah janjikan bukan? Diimani. Dan dalam Quran banyak sekali Allah menjanjikan surga bagi orang yang takut akan azab. Dan Allah menjanjikan surga bagi orang yang mengharapkan keridhaan pahala. Maka itu namanya ikhlas. Ikhlas itu Anda bekerja semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, bukan selain Allah. Itu ikhlas. Dan ikhlas kalau Anda misalnya puasa pengen diet umpamanya. Supaya terlihat glow up misalnya. Supaya awet muda, supaya dengan puasa bisa jadi umat anti-aging. Dapat tahu ibu kan pengen awet muda kayak iblis kan. Iblis kan minta awetnya ke Allah bukan. Jadi kalau ibu pengen awet muda, apa kata ibu? Begitu loh. Awet muda itu kan identik dengan minta umur panjang bukan. Makhluk mana yang minta umur panjang ke Allah? Iblis, berarti namanya ibu setan. Nama siapa? Ibu setan bukan nama orang ya. Itu singkatan saja. Nah, kalau itu tidak dapat pahala karena tujuannya semata-mata mencari dunia. Tetapi kalau mengharap pahala Allah, maka itu masuk kategori ikhlas. Itu pertama. Yang kedua, yakinkan diri kita bahwa apa yang kita kerjakan sesuai petunjuk Nabi. Hidup ini kan yang kita harap berjalan atas jalan yang lurus bukan? Bu, ibu setiap sholat pasti baca Al-Fatihah nggak? Ayat ke-6 apa? Cepat ingat masa nggak urutan ayat? Ayat ke-6 apa? Ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaan saya. Panduan menuju jalan lurus itu apa dan apa? Quran dan dalilnya. Antum dari dulu jawab tapi tidak bertanggung jawab. Surat 2 ayat 52. Saya bacakan kalimat yang kedua. Sepotong. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Quran itu cahaya sebagai petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Al-Quran adalah jalan petunjuk. Kemudian yang kedua, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sungguh Muhammad engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Semuanya intinya pada sunnah. Sebab Quran tidak dapat dipahami kecuali dengan penjelasan sunnah. Allah suruh sholat, tapi Allah tidak menjelaskan kaifiat tata cara sholat. Paham? Al-Quran memerintahkan sholat secara global. Tidak ada perincian pelaksanaan di dalam Al-Quran. Kemudian Nabilah yang mengimplementasikan perintah tadi dalam kaifiat yang konkret. Karena Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kenapa hanya Nabilah yang ditunjuk Allah untuk memberi petunjuk. Sehingga dalam bukan pendapat Imam Syafi'i yang kita ikuti. Allah tidak pernah menjadikan Syafi'i buat kita.
Allah tidak pernah memberi rekomendasi Imam Ahmad bin Hanbal dan referensi buat kita, enggak. Ya, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Menjadi referensi tunggal adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada perbedaan dalam khilafiyah di dalam ibadah, pendapat yang diikuti adalah pendapat yang bersesuaian dengan apa yang Nabi berikan petunjuk. Dulu saya kuliah, dosen itu nerangin. Karena kita bermadzhab Syafi'i, begini ibadahnya. Saya tanya, tahu kita madzhab Syafi'i? Terus surat berapa, ayat berapa Allah berfirman Indonesia Syafi'i? Jelas tidak ada rekomendasi dari Indonesia bermadzhab Syafi'i kan? Tapi kita kebanyakan kali, tapi apabila karena kita bernafi sejak kapan mengatakan pada madzhab Syafi'i. Maka kalau ngomong yang logika itu namanya pitung, saya bilang. Jelas? Kemudian dia bilang Imam Syafi'i begini dan begitu. Saya tanya, dasar pendapat Imam Syafi'i apa? Ini Bapak bicara sholat kan? Kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli kan? Sehingga kalau Imam Syafi'i bilang begini, dasarnya apa? Quran ayat berapa? Hadisnya berapa? Karena Imam Syafi'i bukan syari, bukan pembuat syariat. Yang menetapkan syariat hanya Allah, dan Allah tidak mengizinkan siapapun membuat syariat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang menetapkan sebuah syariat tanpa rekomendasi Quran dan Sunnah, maka dia dinyatakan oleh Allah lainnya kutukan Allah dalam penetapan syariat. Surat 42 ayat 21. Surat Asy-Syura. Saya ulangi. Siapa yang menetapkan sebuah syariat yang tidak Allah tetapkan dalam kitab dan sunnah, berarti dia telah menyaingi Allah dalam penetapan syariat. Dia merasa dirinya punya kewenangan sama dengan Allah menetapkan syariat. Paham? Surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Allahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dzan billah. Apakah mereka memiliki sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak Allah izinkan? Berarti saya ulang, ayat ini mengisyaratkan apa? Yang punya hak menetapkan syariat siapa? Maka nama syariat Masyidin Allah bukan. Allah tidak mengizinkan untuk membuat penetapan syariat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian dua dalil. Hanya Nabi sajalah yang diizinkan Allah menetapkan syariat, tidak selain Nabi. Lihat surat 49. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-1. Jangan dicatat dihafal, kalau ini satu soal kuis. Jangan dicatat dihafal, kalau ini satu soal. Saya udah kasih clue-nya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha ila akhir ayat. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam syariat. Silakan antum berpikir. Tapi yang namanya agama itu dasarnya wahyu bukan. Adapun dunia dasarnya logika wahyunu. Diwariskan kepada dua putra putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Anda salah satunya. Adapun agama wahyu. Dan wahyu itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Surat 4 An-Nisa ayat 113 ya. Wahyu itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah ya. Sehingga jangan mendahului Allah dan Rasul. Maka kalau Nabi tidak menetapkan sebuah syariat, sampai kiamat dia bukan syariat. Kita melakukannya dengan alasan baik, ini mendahului Allah dan Rasulnya enggak. Mendahului Allah dan Rasul itu kurang ajar dan lancang enggak namanya. Bu, ini namanya apa?
Ini namanya Ibu-ibu nggak nyuruh ibu-ibu nggak nyuruh anak anak melakukan apa kata ibu? Lancang lo, lancang lo. Kata anak sesama orang lancang tidak boleh saling memarah. Tidak boleh saling memarah. Betul? Betul, Lancang lancang nggak nggak namanya? Lancang. Karena menetapkan sebuah syariat yang tidak pernah Allah dan Rasul tetapkan. Itu dalil pertama. Dalil kedua bahwa hanya Nabilah yang diizinkan menetapkan syariat. Surat 33. Surat 33 Al-Ahzab ayat 36. ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, tidak pantas laki-laki dan wanita yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Jika Allah dan Rasul Allah menetapkan sebuah ketetapan, lalu dia punya pilihan yang lain. Allah punya ketetapan, Nabi punya ketetapan B. Tapi dia bilang saya suka yang ini. Ini namanya kurang ajar nggak? Ini namanya kurang ajar. Kurang ajar namanya. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya menyelisih, menyalahi ketetapan yang telah dia tetapkan. Maka ini namanya maksiat dan beribadah dengan maksiat kepada Allah dan anggap baik. Menyalahi Quran dan Sunnah, tapi menganggap baik sementara Allah bilang maksiat baik. Apa kata iblis? Lu gua banget gitu loh. Kenapa? Karena yang menghiasi kita menganggap yang buruk baik itu kan logika iblis, namanya logis. Logika setan. Lihat surat 15 Al-Hujurat ayat 39. Jadi menganggap dosa itu sesuatu yang baik-baik saja. Ini kan logika setan. Apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, karena aku telah divonis sesat olehmu, maka akan menghiasi anak Adam itu. Menghiasi apa? Dosa dianggap kebaikan. Bid'ah dianggap kebaikan. Jadi kalau Anda katakan apa kata iblis, lanjutkan bersama kita bisa go to hell. Jelas? Apa kata iblis? Itu dulu clubbing loh. Seru nggak kalau kelabing sama iblis? Ada nyoba nggak, Bu? Ibu-ibu kan dulu waktu itu udah kelabing kan? Enggak ya. Jadi kan udah tobat jadi tutup aib. Kalau begitu jangan pernah kelabing sama iblis. Jadi sekali lagi, siapa yang membuat aturan agama tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah dinyatakan oleh Allah mempersalah dalam tasyrik penetapan syariat. Karena yang punya otoritas adalah Allah, dan Allah hanya izinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan syariat, dan syariat Nabi sama dengan ketetapan Allah tidak boleh dilanggar. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir Rasul faqad ata. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa menaati Nabi sama dengan menaati Allah, menaati ketetapan Nabi sama dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan Nabi tidak mungkin salah. Karena Allah mau kita menaati. Tapi jangan Allah salah kenapa dimutlakan? Tanya sama antum tuh dosen. Mau nggak ngangkat asisten yang goblok? Gak lah, Allah sudah ditaati karena dia salah kan? Paham? Ini menunjukkan Nabi tidak mungkin salah. Saya pernah jawab subhan di sini. Karena Nabi manusia biasa. Ini orang liberal, Jil. Jamaah iblis lebih liar daripada iblis. Jil itu L-nya 2 ya.
Jamaah iblis lebih liar daripada iblisnya. Nabi Muhammad kan manusia, bisa benar bisa salah dong. Biasa pakai dalil apa? Surat 18 ayat yang ke-10 kan? Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad, saya manusia biasa seperti kalian. Kan ayatnya dipotong, Bung. Tapi kalau dia baca yuha ilayya. Yang membedakan aku diberi wahyu. Sama dong, diberi wahyu kan? Dulu saya punya profesor ngotot Nabi salah. Boleh jadi Nabi salah. Saya tanya, you manusia, anak istri manusia enggak? Intelektual you sama dengan anak istri sama enggak? Ya enggak lah, maka sama. Saya kan sholat. Goblok, apalagi Nabi yang dapat wahyu. Sama manusia, anak sama manusia beda dong kemampuan intelektualnya. Masa dia yang kuliah di Al-Azhar dengan Nabi dapat wahyu, masa kualitasnya sama? Ya beda keles. Lagian Anda juga mana kalau goblok, saya bilang. Kan Anda tidak menyadari yuha ilayya, aku diberi wahyu bukan? Ini hal yang paling fundamental, mengatakan Nabi tidak sama dengan kita, kan diberi wahyu. Dan penjelasan bahwa yang membedakan kita dengan Nabi secara manusia mungkin salah. Tapi Nabi dijamin tidak salah karena dia mengikuti wahyu. Jadi surat berapa tadi? 8 ayat 7 untuk penjelasan Nabi tidak mungkin salah karena mengikuti wahyu. Surat 53, surat An-Najm ayat 2 sampai dengan ayat 4. Allah pastikan Nabi tidak salah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawan kalian Muhammad sekali-kali tidak keliru, tidak sesat, tidak salah dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad tidak berbicara mengikuti hawa nafsu. Beda sama kiai ustaz kan otaknya bil fulus kullu syai'in tebus. Bila fulus kullu syai'in mafus, ini nafsu bukan? Nabi dijamin steril dari dorongan nafsunya. Nabi dimaksudkan Allah dari interest nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah jamin. Muhammad tidak berbicara berdasarkan orientasi dan interest nafsunya. Steril gak dia? Biasanya kan kebenaran biasa karena mengikuti orientasi nafsu bukan? Karena ingin berkuasa. Kalau cawapres nggak berkualitas kan? Di bawah standar kan? Tapi supaya bisa di backup oleh presiden misalnya yang lagi berkuasa, yang polisi goblok itu kan? Nafsu bukan? Nafsu menghilangkan rasionalitas kan? Dan Nabi tidak mungkin seperti itu. Ini contoh konkretnya saja. Paham? Ini sekedar contoh saja bahwa Nabi terjaga dari orientasi nafsunya. Apalagi dendam berkali-kali kalah kan? Ini sekedar contoh rasionalitas saja. Tidak bermaksud menjelekkan, tapi contoh rasionalnya saja. Dan Nabi tidak mungkin seperti itu. Nabi tidak punya ambisi yang membuat beliau dalam kejujuran ilmiah. Manusia paling amanah. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Itu pertama. Yang kedua, illa wahyu, dia hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada. Sehingga dalil ini menunjukkan Nabi tidak mungkin salah. Allah memberikan jaminan Muhammad hanya mengikuti wahyu ketika menyampaikan risalah. Oleh karenanya beliau sebaik-baik pemberi petunjuk. Apa kata beliau dalam Sahih Muslim, kitab Jumat, bab sifat khutbahnya Nabi. Jadi antum lihat di dalam Sahih Muslim kitab Jumat. Punya Sahih Muslim di rumah enggak? Udah baca belum? Di atas. Bapak punya koleksi Sahih Muslim enggak? Enggak punya. Kata Roma Irama terlalu.
Dalam Sahih Muslim kitab Jumat, bab sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbahnya Nabi sallallahu Ya, alaihi Nabi itu khutbahnya singkat, salatnya panjang, singkat, salatnya panjang. Beda dengan Ustaz Indonesia. Beda dengan Ustaz Ustaz Indonesia. Ngomong kosong di khutbah, salatnya pendek. Di antara isi khutbahnya apa? Inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ngomong Nabi kita bilang kepedean gitu ya. Tapi yang Nabi ngomong kan bahwa beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Maka apa yang tidak Nabi perintahkan itu bukan petunjuk dari Allah, yang beliau punya kewajiban menyampaikan petunjuk. Ini menjadi alasan kenapa beribadah tidak boleh ada kreativitas. Bu, khusyuk dalam beribadah itu syariat bukan? Kalau memang nyanyi itu khusyuk pasti Nabi ajarkan dong. Pasti Nabi ajarkan dong. Kan ada ibu-ibu tuh ikut ke SQ di sini, kan SQ Education of Bebas kan. Maksud saya ada satu sek, salah satu namanya SQ, saya tidak tahu apa maksud. Dia zikir nyanyi. Bu, kenapa Anda ibadah dengan nyanyi-nyanyi? Anda tahu nggak? Nyanyi-nyanyi itu ibadahnya orang musyrik. Dulu orang musyrik ibadah itu dengan nyanyi-nyanyi, bersiu dengan irama, tepuk tangan dengan irama. Dia surat 8 ayat 35. Kemudian dikembangkan oleh dengan lagu-lagu dan musik. Tapi Pak Salim, saya khusyuk kalau saya nyanyi-nyanyi. Karena ibu-ibu kesehatan bunting tadi kan. Pak Salim, saya khusyuk kalau saya sambil nyanyi-nyanyi. Pak Salim, saya yakin ini benar. Saya merasa tenang dengan zikir nyanyi-nyanyi. Saya merasa begitu agama Nasrani benar juga dong. Waktu nyanyi tenang. Agama Nasrani benar juga dong. Waktu nyanyi tenang. Orang Nasrani ketika nyanyi haleluya tenang. Orang Nasrani ketika nyanyi haleluya agamanya benar ya. Kalau ketenangan itu tanda kebenaran. Kalau ketenangan berarti agama orang Nasrani benar dong. Kemudian nyanyinya sambil khusyuk matanya melap. Kemudian nyanyinya sambil khusyuk matanya melek-lekat. Ya, betul. Ya, khusyuk ya. Apa karena khusyuk dia menjadi benar ajarannya? Karena khusyuk dia menjadi benar ajaran. Namanya saya bilang ke ibu itu namanya ibu yang lidahnya pendek akalnya, cetek akalnya. Coba diulangi. Panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek akalnya. Kalau wanita cerdas kan imannya memandu akal kan? Akal memandu lidah bukan? Akal jalan ini beda. Jalan panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek iman. Lidahnya mengatur iman. Lidahnya namanya agamanya Sukhoi. Suka-suka-oi. Wali'udzubillah. Jadi ini kaidah yang mesti dipegang. Ibadah itu tauhid. Agama itu hukum asalnya bukan beraktivitas. Jadi sholat tidak boleh ada beraktivitas. Nanti kita jelaskan. Allah ada ukuran paling tinggi paling rendah. Jangan bilang lebih khusyuk kita Allah. Tidak ada petunjuk dari Nabi. Apa kata malaikat? Nomor tidak dikenal. Kata malaikat menilai kita dengan dasar syariat bukan? Paham? Malaikat menilai dosa dan pahala dasarnya apa? Interpretasi malaikat atau syariat? Ya syariat lah. Umat ini syariat yang Muhammad kan? Syariat Muhammad menjadi ukuran malaikat rakib dan aktif mencatat pahala dan dosa bukan? Ya? Jadi kalau Anda beribadah dengan cara Anda sendiri, Allah. Apa kata malaikat? Nomor tidak dikenal. Itu ibadah. Karena tidak mengikuti petunjuk. Itu biasa senam enggak? Makanya badannya melar. Kasus-kasus senamnya. Biasa ibu di kampung-kampung ada grup senam, ibu PKK perempuan kerjaan. PKK perempuan kasakusu. PKK perempuan kesana kemari. Beda sama ibu-ibu di sini PKK perempuan kejar kajian.
Saya ini jago istilah ya. Jago istilah ya. Jadi bisa positif, jadi negatif, tergantung suka-suka saya. Ya. Itu biasa ada guru senamnya kan? Ibu sebagai orang yang diinstrukturi menyelisih instruktur enggak? Enggak boleh kan? Ya bagaimana ibadah Anda menyelisih instruktur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda fitness saja, sudah ngejim enggak, Bu? Kelihatan ini kelihatan. Ya, jadi enggak punya biaya untuk ngejimnya. Bapak suka ngejim enggak, Pak? Kelihatan makanya badannya enggak bagus. Kata Pak itu body shaming Pak. Itu bisa kena pasal gitu ya. Tapi kan murid bebas dong guru bicara. Jadi pasti ada instruktur kan. Ada aturannya nggak boleh dilanggar kan. Kalau mendapatkan guru yang suspek umpamanya, ada aturan, ada standarnya kan. Ya barbel mau diangkat itu berapa untuk telur, ada aturan. Itu urusan dunia saja pakai cuplak. Itu urusan dunia saja pakai cuplak. Bagaimana ada beribadah? Paham anak-anak? Maka itulah prinsip dari salu kama ra'aitumuni usolli. Tentu melihatnya, kita nggak melihat Nabi dong. Dan kita beda waktu dan zaman dengan Nabi. Tetapi Anda yakin Nabi itu tidak diutus bangsa Arab. Nabi itu diutus seluruh alam. Maka tidak mungkin Allah tidak menjaga sunnahnya. Paham? Ada guru saya ngomong gini. Yang dijamin penjagaannya Quran hadis nggak dijaga. Saya bilang Bapak juga bohong, Bapak setelah jauh-jauh pulang bodohin orang. Dia marah sama saya. Kenapa kamu protes? Lurusin Bapak yang sesat. Bapak pakai bahasa santun, Bapak duduk orang yang sebukan. Lagian saya di sini bayar kali, masa udah bayar sesat? Kalau Bapak masuk neraka enggak apa-apa, Bapak kan udah digaji. Nah, saya udah bayar semester masuk neraka. Itu namanya sudah jatuh tertimpa bangunan. Ya, benar saya nasibnya. Ya. Jadi saya bilang nggak mungkin Pak Sunnah itu tidak terjaga, Pak. Sunnah itu tidak terjaga. Sunnah itu menjelaskan Quran. Bagaimana Quran bisa dijelaskan kalau Sunnah tidak terjaga? Quran kan tidak mungkin diamalkan tanpa Sunnah kan? Quran kan tidak mungkin diamalkan. 16 ayat 4. Wa anzalna ilaika dzikra wa anzalna litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada Muhammad al-dzikr, Al-Quran. Allah namakan Al-Quran az-dzikr bukan? Allah namakan Al-Quran az-dzikr bukan? Litubayyana lin-nas, agar engkau Muhammad menerangkan Al-Quran kepada manusia. Itu Quran butuh diterangkan enggak? Quran butuh diterangkan. Yang diberi kewenangan menerangkan siapa? Yang diberi kewenangan Rasul. Keterangan Nabi namanya apa? Rasul. Keterangan namanya apa? Maka tidak mungkin sunnah itu terjaga. Di Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad az-dzikr, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka penjelas Quran juga dijaga bukan? Maka penjelasan kalau Allah tidak menjaganya, bagaimana Quran bisa diamalkan? Allah tidak menjaganya, bagaimana Quran bisa diamalkan? Paham nggak? Bayangkan kalau Allah tidak menjaga sunnah Nabi, hari ini agama kita berbeda satu dengan yang lain nggak? Salat kita masih beda-beda bukan? Karena interpretasinya beda-beda bukan? Maka tidak mungkin Allah tidak menjaga sunnah Nabi-Nya. Ya, Allah bilang Allah turunkan al-dzikr kepada Muhammad yang dia jaga. Dan Allah bilang Muhammad, engkau punya kewenangan untuk menerangkan Quran. Keterangan Nabi namanya sunnah yang sahih bukan? Kalau tidak akan terjaga juga. Itu jawaban syubhat. Dan Allah jaga Quran, hadis gak dijaga. Kalau Allah nggak jaga sunnah Nabi, bagaimana Quran terimplementasikan? Bagaimana Quran bisa kita aplikasikan sama penjelasnya tidak dijaga?
Emang di Quran ada nggak manasik haji? Ada nggak manasik haji? Bayangkan kalau haji tidak terjaga, kira-kira ibu berantem nggak waktu tahu? Ibu berantem nggak waktu tahu? Yang satu pengen ke kanan, pengen ke kiri. Kira-kira apalagi ibu-ibu Indonesia bongot bodoh ngotot. Indonesia bongot bodoh ngotot. Berantem nggak di Ka'bah itu? Berantem nggak di Pasti berantem kan? Pasti berantem kan? Anak kita ini kan sesak ngotot. Ya pengen menang sendiri. Ribut di Ka'bah. Makanya karena Allah berikan haji, Allah tidak menjelaskan kaifiat manasiknya, Allah serahkan kepada Nabi untuk menerangkannya. Dengan menjaga itulah hari ini tawaf kita sama bukan? Manasik haji kita sama bukan? Kita sama. Jelas, sholat kita masih sama bukan? Karena terjaganya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah cerita di sini kan. Calon pastor waktu itu. Dia datang sama saya, Ustaz. Dia datang sama saya, ucapkan selamat Natal sama saya. Ini ucapan selamat Natal sama saya, Ustaz. Katanya kan kita udah sepakat. Tidak ada campur baur dalam urusan agama. Campur baur dalam urusan agama. Dalam muamalah saya dengar di Metro TV loh. Ada orang Islam mengatakan kita boleh mengucapkan selamat Natal karena Tuhan mengucapkan selamat Natal kepada Isa. Saya tanya lu ditipu loh. Saya tanya catatan yuk. Profesor itu bilang surat apa ayat berapa? Ada dia buka catatan. Surat Maryam ayat 33 ya. Dia bilang oh hafal emang kita nggak hafal. Itu tandanya lu dan profesor itu sama-sama goblok kata orang Jawa Timur. Goblok buang gitu loh. Itu ayat bukan ucapan Tuhan kepada Yesus. Awalnya dia datang dulu. You percaya Yesus enggak? Tadi subhanallah. Ada Nabi. Di kitab saya tidak ada Nabi namanya Yesus. Ya Nabi Isa, ya Isa aja kalau saya Yesus tadi. Kan saya bicara Nabi itu tidak. Tidak boleh merubah nama dan kasih nama yang tidak pernah dinamai syariat. Jadi kalau Isa yes, Al-Masih Yesus no. Ya oke lah itu aja lah. Sekarang ucapan selamat Natal. Lalu saya bilang itu bukan Tuhan mengucapkan selamat buat Isa, tapi itu doa Isa untuk dirinya. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini rangkaian cerita Isa bicara di waktu baik, salah satu ucapannya itu. Paham? Semoga Allah mengaruniakan kepadamu keselamatan di hari aku dilahirkan, hari aku diwafatkan, dan hari aku dibangkitkan telah dari kematian. Terus saya tanya, itu kan ceritanya bicara dalam gendongan ibunya. Ayat 30 Isa sholat, kenapa you nyanyi-nyanyi? 30 Isa sholat, kenapa you nyanyi-nyanyi? Kan ibadah you petunjuknya Isa kan? Kan ibadah you sholat kamu nyanyi-nyanyi. Kenapa Isa sholat kamu nyanyi-nyanyi? Dia bilang nah itu dia Bu. Dia bilang nah itu dia. Emang sholatnya Isa nyanyi-nyanyi. Saya tanya, jelaskan pada saya apa jenis suara Isa, sopran, tenor atau bass? Berapa oktav kalau dia nyanyi? Berapa kuncinya G, E atau F? Berapa kuncinya G, E atau F? Tolong tanya ke gereja kalau mereka bisa jawab selama Natal. Pilihlah dia ke gereja, tanya sama pastor, dimarahin. Ngapain dekat itu virus itu anak. Nanti kamu murtad loh. Gak usah mereka sampai kuat itu virus itu anak. Dia datang sama ke saya, bukannya tekuk. Muka lu udah jelek, tambah jelek. Kalau gak ada jawaban kan? Iya, Ustaz. Kata mereka itu bilang Kristiani, ya saja urusannya nanya. Saya bilang, saya mau sholat saja ada petunjuk dari Nabi saya, dan terekam sampai hari ini. Saya punya ibadah nggak ada dasar pijakannya. Jangankan sholat,
Nabi pun meletakkan pantatnya di W sejauh tahu jaraknya. Pantatnya di W sejauh Bagaimana cara istinjaknya? Bagaimana cara cebok? Aku tahu bagaimana cara cebok? Karena apa? Terekam transmisinya sampai kepada saya. Agama kami punya transmisi namanya sanad. Transmisi namanya sanad. Satu ilmu yang tidak ada pada agama lain. Sanad inilah membuat Nabi terjaga. Transmisi kan? Tahu? Yang menyampaikan sebuah sinyal ketebalan namanya apa? Transmisi kan? Itu sanad yang tidak ada pada agama lain. Dengan itulah sunnah Nabi terjaga. Apa kata profesor saya tadi? Kamu itu cerewet ya. Kamu itu cerewet ya. Bapak yang bodoh, Bapak bisa bedakan mana cerewet mana cerdas. Saya ini apes punya dosen kayak Yu. Jadi beruntung punya mahasiswa kayak saya. Jelas? Jadi tidak mungkin hadis tidak terjadi. Konsekuensinya apa? Kalau Allah tidak menjaga hadis, maka Quran tidak dapat diaplikasikan. Sementara hadis adalah penjelas Al-Quran. Paham anak-anak? Sampai di sini paham nggak? Kalau ditanya bisa jawab nggak? Jawaban Anda sangat meyakinkan, tapi jujur saya nggak yakin. Jelas. Oleh karena itu kembali salu kamara itu moni salatlah kalian sebagaimana kalian punya ilmu bukan? Apa kata Allah di Quran? Surat 17 ayat 36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang sesuatu itu. Di sini Allah mengharamkan, di sini nahiyah, larangan, dan hukum larangan haram. Di sini Allah mengharamkan kita melakukan apapun tanpa ilmu. Terutama sholat. Paham? Jujur saja. Kita ini sampai sekarang sholatnya berdasarkan ilmu atau pengalaman. Pengalaman kan? Anak kecil ke masjid, dia orang sholat, kita ngikutin kan? Bukan ini Nabi lakukan, tidak kan? Jelas? Itu yang membedakan orang yang beramal dengan ilmu dan pengalaman. Ilmu pasti benar, tapi pengalaman betul benar. Kita ini beramal dengan pengalaman. Melihat orang biasa melakukannya, lalu kita melakukannya. Ketika lu pakaian ditanya mana dasarnya, gak usah pakai dasar, yang penting niat. Apa kata Iblis? Makan tuh niat. Jelas? Antum kecil kalau tanya dia apa jawabannya? Yang penting kan niat. Betul? Apa kata Iblis? Coba bilang lagi, Bu. Apa kata Iblis? Kalau gitu gampang dirusak pelajaran susah. Jelas, Bu? Jadi la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tentu kita enggak lihat Nabi salat dong. Ya? Wajib bagi kita mencari tahu hadis-hadis yang telah terkodifikasi untuk kita. Berilmu dulu maksudnya. Kenapa kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli? Menunjukkan bahwa perbuatan yang paling menonjol dari sholat, saya ulangi, yang paling menonjol dari sholat itu ucapan atau perbuatan? Perbuatan kan? Perbuatan paling menonjol bukan? Ya, kadang-kadang bacaan kita kan kalau sholat kan kebenaran kan? Tapi semua gerakan sholat kita dilihat orang bukan? Ya, jadi ini tidak menunjukkan bahwa hanya yang kita lihat, tapi yang kita dengar juga. Karena tadi Allah bilang apa? Jangan ikuti apa-apa yang tidak punya ilmu tentang itu kan? Lalu Allah jadikan pendengaran dan penglihatan juga. Berarti sumber ilmu dari apa? Ilmu tersimpan di mana? Hati. Informan dari hati itu apa? Hello. Ilmu itu tersimpan di hati kan? Nah, informan buat hati itu apa?
pendengaran dan penglihatan. Surat berapa, ayat berapa? Selain itu, Surat 16 ayat 78. Ya, apa kata Allah? Wallahu alladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jahil. Ya, tidak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah jadikan kalian pendengaran dan hati itu penyimpanan ilmu bukan? Jelas? Tetapi yang menginformasikan kepada hati pendengaran dan penglihatan. Sehingga berilmu dulu sebelum beramal. Sehingga amal ilmiah. Jadi amal kita memiliki dasar ilmu itu Allah wa qala. Apa yang disabdakan Allah dan Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi. Itulah ilmu. Saya ulangi. Nabi menerima wahyu transformasi ilmiah. Paham? Jadi Nabi mendapat wahyu prosesnya transformasi ilmiah. Ya, surat 4 ayat 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad al-kitab, Al-Qur'an, al-hikmah, sunnah dari Allah bukan? Dan kami ajarkan kepada apa yang tidak kamu ketahui sebelum ini. Berarti Nabi menerima agama transformasi ilmiah bukan? Itu satu. Kedua, Nabi menyampaikan wahyu kepada umat proses ilmiah juga. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 151. Ingat, nanti ada soal ilmiah, ada dalil disebutkan bersamaan. Kalau ada bisa jawab, saya kasih batik 3 minggu depan. Batiknya 3.700. Asal jawabnya benar. Coba lihat di surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kalimat wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Rasul itu mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Berarti Nabi mengajarkan kalian apa? Dan Nabi menjelaskan kepada para sahabat apa-apa yang tidak diketahui sebelumnya. Menunjukkan bahwa beramal itu dengan ilmu, karena Islam agama ilmiah, bukan agama doktrinal yang tidak mengandung asas ilmiah. Maka selalu maksudnya apa? Berilmu dulu sebelum sholat. Yakinkan diri kita bahwa kita beramal dengan ilmu. Ilmu itu dari Allah dan dari Rasul, Quran dan Sunnah tadi. Dan Sunnah itu sahih. Bukan Sunnah yang dhaif apalagi maudhu. Itu makna dari sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada kasus Bu. Bini ngaji, laki nggak ngaji. Ibu-ibu curhat sama saya. Ustaz, saya dulu kita sholat kan asal tuh. Karena saya belajar sholat sunnah. Saya kasih tahu suami tidak mau, nggak usah dipikir dia orang pikir. Selamatkan anak itu aset. Kalau ibu mati aset itu waladun salih, bukan rajulun salih. Dia anak orang. Nggak usah dipikirin. Paham? Itu meeting terlalu cocok lanjutkan cukup sampai di sini. Tapi anak itu aset. Jadi anak sholatkan benar. Karena kesalihan menjadi investasi dari ini. Tahu kalau Allah tanya, kenapa sholatnya salah? Katanya ada orang awam seperti sudah begitu modelnya. Gampang nggak kalau Allah tanya soal suami? Saya ketemu dia udah tubuh ya Allah.
Hanya saja orang tua begitu dia didiri di sana. Tapi kalau Allah anakmu tidak saleh, ibu jawab apa? Ya Tuhan, dulu saya kerja di tower ya. Ada sebab kira-kira di batang leher. Batang leher. Itu pertama. Ibu nggak usah pikirin lagi. Ibu matang, ibu baru belajar renang belum mahir. Betul? Ibu matangkan dulu baru bisa nolong orang. Kalau ilmunya tidak mahir, berarti belum tenggelam. Mana suami ibu itu tipikal suami tahu, tidak tahu, dikasih tahu, tidak mau tahu, dan tidak mencari tahu, dan selalu merasa tahu, namanya suami tahu. Udah tahu, gitu ya. Jawabannya udah tahu, ya kan? Namanya suami tahu. Coba diulangi, Bu. Tahu, ya, dan tidak mau cari tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu, dan merasa selalu tahu. Namanya suami tahu. Ini suami apa? Ya? Apa? Teman begadang ya. Jadi ini imam yang beol ya namanya. Namanya imam beol. Imamnya beol. Kalau suami kan imam yang terbentuk tapi udah beol. Kalau bapak-bapak pada depan saya ada fit dan profesi suami nggak layak jadi suami. Terlihat sekali di wajah. Untung nggak ada fit dan profesi suami layak suami loh. Ya, kalau saya bikin udik satu ketahuan kalau bapak di sini nggak layak suami semua. Bapak tadi sama nih dulu ya. Terus, sehingga saya ulangi selalu maksud berilmu dulu sebelum beramal supaya pasifitas kata minat. Pas dalam dalilnya, pas dalam tujuan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini jelas. Itulah penjelasan selalu ra'aitumuni salatlah kalian sebagaimana Nabi tidak mengizinkan kita tidak boleh meniru siapapun kan, sehingga referensi mutlak dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bahwa setiap gerakan yang kamu lakukan adalah salat berdasarkan petunjuk beliau selesai. Kita lihat dari lewat dalil yang sahih sampai kepada kita. Kemudian yang kedua wajib ikhlas ya, sudah kita bahas. Kemudian namanya prasolat. Perhatikan hadas besar, hadas kecil kita bahas ya. Jadi fasali li rabbika, kata Allah apa? Wasyabaka fatahhir. Ya, dan bersihkan pakaian ketika hendak ibadah. Pakaian kita bersih. Ya, bukan pakaian yang mahal, Bu. Bukan pakaian yang bagus tapi bersih dari najis. Itu dalil. Yang kedua, bersih dari hadas kecil dan besar. Surat 5 ayat 6. Al-Maidah. Jadi wasyabaka fatahhir surat berapa tadi? Al-Muzammil ya. Kemudian yang kedua, bersihnya apa? Kita dari hadas besar dan hadas kecil. Surat 5 Al-Maidah 6. Ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Namanya wudu masuk kategori hadas kecil. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Ini hadas besar namanya. Jelas? Jadi pakaian kita bersih dari najis, kita bebas dari hadas kecil, kita juga bebas dari hadas besar. Begitu juga dengan tempat sholat kita. Mesti bersih dari najis. Ini adalah persiapan prasolat. Perhatikan dulu. Sehingga baju kita bersih, ya. Kemudian badan kita bersih dari hadas kecil. Tempat yang kita gunakan untuk sholat pun adalah bersih. Kalau ditanya mana dalilnya bersihnya tempat ibadah,
Surat 2 Al-Baqarah Surat 2 125. Al-Baqarah Wa 125. ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan kami perintahkan Ibrahim dan Ismail membersihkan Ka'bah dari segala jenis kotoran. Bagi orang yang tawaf, bagi orang yang rukuk maupun orang yang itikaf di dalam. Ini menunjukkan bahwa tempat ibadah kita baik di masjid atau sajadah kita pun harus bersih dari najis. Saya ulangi. Pertama apa? Pakaian kita kena bersih. Surat berapa tadi? Pintar kalau gitu. Itu hadas kecil baja. Pakaian tadi. Surat 73 ayat berapa? Cari aja sendiri. Yang kedua, badan kita bersih dari hadas kecil, wudu dan semacam. Paham? Kemudian hadas besar dulu. Surat 5 ayat 6. Yang keempat, tempat ibadah kita mesti bersih. Ya, tadi surat 2 Al-Baqarah ayat berapa? 125. Itu kalimat wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan kami perintahkan Ibrahim dan Ismail agar mensucikan bait Allah. Ya, suci sehingga digunakan untuk tawaf, digunakan untuk i'tikaf dan untuk rukuk dan sujud salat. Ini bahwa tempat ibadah pun harus bersih dari najis. Perintah. Paham? Tentu hati juga bersih dari najis. Najis ada dua, Bu. Najis ma'nawiyah dan najis hissiyah. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi Allah namai dia dengan najis. Syirik itu najis gak? Syirik itu najis. Dia bukan benda. Tetapi Allah menyebutkan dia najis. Surat 9 ayat 29. Surat 9 At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Bukan orangnya najis. Tapi kita boleh salaman enggak sama orang kafir? Boleh. Kalau habis wudu salaman sama orang kafir batal enggak wudu? Enggak. Bukan badannya najis. Akidahnya Allah katakan najis. Syirik itu kotor. Dan riya itu syirik enggak? Riya itu syirik kecil bukan? Apa maksud dari riya? Karena kata Nabi, riya itu bagian dari syirik kecil. Karena dia syirik termasuk najis bukan? Ya, karena yang dihukumi najis adalah syiriknya itu. Maka ini juga bersih batin kita dari najis. Selain dengki dan semacam. Jelas? Jadi syirik itu najis. Sebelum sholat yakin dari antum tidak ada syirik kecil maksud. Atau siapa tahu antum baru pulang dari menyembah kuburan wali songo. Syirik akbar. Sholat Anda diterima kalau Anda tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihlah. Yang kelima apa? Bersih jiwa kita dari najis, dan syirik adalah najis. Mau syirik akbar maupun syirik asgar. Salah satu syirik kecil adalah riya, yaitu dengan maksud agar diapresiasi oleh orang. Oh, ibu memang beneran solehah. Bapak memang solihin. Keponakannya Iqah Sodiqah. Tak begitu. Itu bersih. Karena walaupun syirik kecil tapi dosa besar. Jadi riya syirik kecil tapi dosa besar bukan? Karena kata Allah di Quran surat 4 ayat 48, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surat 4 An-Nisa ayat 88. Di kalimat yang kedua, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa melakukan syirik, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. Riya itu syirik kecil.
Najis riya itu syirik kecil. Syirik najis bukan. Walaupun syirik kecil dosa besar bukan. Walaupun syirik kecil dosa Bagaimana besar. sholat kita menghapus kebaikan Sholat kita, kita menghapus dosa kalau kita belum terjauhkan dari dosa? Kalau kita belum terjauhkan dari dosa besar. Saya tanya, sholat itu mengurungkan dosa enggak? Sholat itu mengurungkan dosa. Surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? Antum udah rajin catat tapi nggak ingat. Catat tapi nggak ingat. Rapi catatannya, rapuh ingatan. Surat 14 ayat 100. Ya, ayat 214. 14. Ya, surat 11 Hud, Ya, ayat 114. ayat 114. Jadi semua amal saleh terutama Jadi sholat semua itu amal menggugurkan saleh terutama dosa-dosa sholat kita. itu menggugurkan dosa. Tetapi dosa itu terampuni Tetapi dosa kalau itu kita terampuni meninggalkan dosa kalau besar kita meninggalkan dulu. dosa besar dulu. Paham? Lihat surat 4 An-Nisa ayat 31. Ayat In 31. tajtanibu kaba'ira tunhauna ankum nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, Kalian meninggalkan maka dosa-dosa Allah besar, menghapus dosa dengan amal-amal salih kalian. dengan amal-amal salih Jadi kalian. amal salih salah satunya amal salat. salih, Sebagaimana saya pernah jelaskan di sini, sebagaimana Nabi saya jelaskan bertanya, di sini, bagaimana pendapat kalian bagaimana kalau ada pendapat orang kalian lewat di depan rumahnya sungai yang lewat di jernih, depan rumahnya lalu sungai dia yang mandi jernih, dengan benar di lalu sungai dia itu mandi masih dengan tertinggal benar di dakinya? sungai itu masih tertinggal dakinya. Kata tidak ya Rasulullah. Seperti itulah salat menghilangkan salat menghilangkan dosa tetapi dengan catatan jika kita meninggalkan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Kitab Muslim. salat bab Salat, keutamaan salat lima waktu. Keutamaan salat 5 waktu. Kata Nabi as-salawatul khams. Kata Nabi as-salawatul Salat khams. 5 waktu. Salat Wal jum'ah ila jum'ah dari Jumat ke Jumat. Ramadan ila Ramadan. Ramadan Ramadan mukaffiratun bainahunna idza jitanibul kaba'ir. Menjadi penghapus dosa dengan catatan jika kita meninggalkan dosa. Jadi kalau kita nggak ikhlas sholat kita nggak diterima. Paham? Maka dengan sendirinya sholat kita tidak bisa menghapus dosa kita. Sehingga bukan hanya pakaiannya, badannya, tempatnya, tapi juga hatinya. Dosa besar adalah syirik. Syirik itu najis. Dan ria termasuk syirik. Saya bersihkan dari syirik. Kadang-kadang kalau ada fikih itu kan hanya lahirnya saja kan. Itu kan hanya Asal maaf lahir batin. Asal maaf lahir batin. Padahal tidak ada maaf lahir batin kan. Maaf saja. Maaf lahir batin kan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Emang itu bid'ah bahasanya banyak ya. Bahasanya banyak ya. Tidak ada maaf lahir batin. Tidak Maaf ada maaf saja. lahir batin. Maaf saja. Tapi kalau najis ada najis batin, ada najis batin. Najis itu ada zahir, ada Najis itu ada zahir, ada batin. Sementara khusyuk itu batin atau zahir. Itu batin atau zahir. Makanya batinnya bersih agar bisa khusyuk di dalam, dan sholatnya bisa diterima dan sholatnya karena bisa tidak ada diterima penghalangnya karena sama tidak sekali. ada penghalangnya sama Ya. sekali. Ya. Kemudian Misalnya tidak boleh sholat menghadap kuburan. Jadi masjid-masjid yang kiblatnya kuburan tidak boleh sholat di dalam. Nabi melarang. Tapi kalau kita tanya, kita bilang masjid Nabawi ada kuburannya, kita jawab masjid Nabawi tidak menghadap kiblat bukan? Terpisah dari masjid bukan? Kan sebenarnya ada batas kan? Sementara kuburan di Jakarta ini kiblat itu kuburan bukan? Ditanya kenapa itu kuburan orang di sini? Supaya doa-doa kita bisa menembus kuburan. Logika dari mana? Rupanya dia bagian provider kuburan. Dia bisa disambung-sambung. Ambil aja orang. Apa tadinya? Supaya apa yang kita baca dari orang mati. Ini orang mati bisa dengar ya. Kata innaka la tusmi'ul mauta. Tidak di sini orang mati mendengarkan.
Tapi ini keyakinan batin. Jadi kalau ada masjid, depannya kuburan jangan sholat di situ. Karena Nabi melarang tidak boleh sholat menghadap kuburan. Kecuali antara kuburan ada pembatas. Atau ini masjid, ini jalan raya, ini kuburan, kita ada pembatas bukan? Tapi kan di sini rata-rata ini masjidnya di langsung kuburan bukan? Dan Nabi melarang kita tidak boleh sholat menghadap kuburan. Maka lihat. Lagian orang dikuburkan di pemakaman umum nggak di masjid. Dulu rumah Nabi dan masjid jaraknya jauh. Dan ketika khalifah memperlebar itu para ulama banyak menentang. Tetapi kemudian dibuat pembatas dengan kuburan Rasul. Tapi toh posisinya tidak kiblat kan? Kalau kuburan Rasul kan di depan kiblat itu berjejer, maka tidak boleh kita sholat di dalam. Apalagi sujud di atas kuburan tidak boleh. Makanya sholat yang dibolehkan di atas kuburan sholat apa? Dari mana Anda tahu boleh sholat jenazah di kuburan? Ini jawab pengalaman atau pengetahuan? Jangan marah. Hadits Bukhari, Muslim dalam kitab jenazah. Nabi sholat di atas kuburan ketika pengurus masjid wanita yang datang ke masjid meninggal dunia dan dikuburkan malam. Besok Nabi nanya kemana perempuan itu? Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa saya tidak tahu? Karena sudah malam, tidak ingin repot ya Rasulullah. Kata Nabi, tunjukkan kepada di mana kuburannya. Maka kemudian sholat, karena sholat jadi tidak ada rukun, tidak ada sujud kan? Maka ini dibolehkan. Ada sholat dan sujud tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan ini kekhususan buat Nabi saja. Karena kata Nabi apa? Kuburan ini bercahaya dengan sholat. Para ulama mengatakan ini kekhususan buat Nabi. Sebab tidak ada sholat kuburan yang bercahaya. Indonesia kan banyak menyebarkan hoax kan? Karena dia kayak langit pasti bercahaya. Apa kata iblis? Goblok. Ini kadang suka hoax. Tapi boleh. Kalau misalnya Anda terlambat, maju dari kuburan, Anda boleh datang sholat di atas kuburannya, sholat jenazah. Sholat yang tidak ada ruku dan sujud. Sholat jenazah. Baik. Ya tentu ada berarti kiblat. Kemudian diperbolehkan kiblat pada beberapa keadaan. Contoh ketika sedang berada di kendaraan. Ini pengecualian. Dan antum gak mungkin ke pilot kan? Mas saya mau sholat mengarahkan kiblat. Ini disuruh jalan dari pesawat. Di atas kendaraan. Atau ketika sedang dalam kondisi ketakutan. Misalnya sedang perang. Maka kiblatnya ke arah musuh. Kalau ibu-ibu barangkali menghadapi sebab kalau nggak mungkin dilibatkan. Sebab ibu pasti bikin repot pasuk. Tapi siapa tahu satu saat kita perang, di Quran surat 4 ayat 102 ya. Jadi Nabi ketika perang, kiblatnya menghadap di mana datangnya musuh. Sebab kalau kita melakukan musuh, menghadap kita semuanya kan? Jelas? Dengan beberapa macam cara sholat. Kadang-kadang Nabi sholat bersama sebagian saf, kemudian Nabi duduk, mereka nambah rakaat sendiri, salam, kemudian Nabi berdiri, lalu sama lagi jamaah yang kedua, Nabi rakaat pertama dan kedua. Jadi kondisi inilah memungkinkan kita boleh tidak menghadap kiblat. Yang misalnya ibu sedang mengendarai kendaraan.
di jalan tol macet luar biasa. Dan tidak waktu sampai habis. Sholat saja di sana. Oleh karena itu biasa dalam kondisi berwudu supaya kalau di kendaraan seperti itu, apalagi Jakarta banyak macetnya kan. Maka ini tidak mengganggu mungkin juga ibu arahkan ke kiblat kan. Dia macet jalan nggak itu? Ibu pasti bilang Allah sudah jalan. Jadi ini kondisi dimaafkan kalau apa ayat wajhullah di mana saja kamu menghadap dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa bukan kita menyembah Allah, tapi Ka'bah hanya menjadi alat pemersatu wajah kita kepada satu arah. Kemudian mesti berdiri bagi yang mampu. Sudah kita bahas. Jadi kalau misalnya ibu lututnya sakit, tapi mampu berdiri enggak? Maka kalau ibu misalnya sujud kan enggak mungkin ditekukan, maka ibu sholat berdiri sambil ruku juga berdiri. Nanti pada saat sujud ibu nggak bisa ditekuk bukan? Maka boleh ibu sholat sambil duduk. Ditanya kenapa Allah ini kata Allah mastata'tu. Surat 6 ayat 16. Bertakwalah kepada Allah bukan. Lah Anda mampu berdiri jangan duduk. Ya? Kan kata Allah bertakwalah kepada Allah kemampuan bukan. Ternyata Anda mampu berdiri maka sholatlah berdiri. Nanti mana yang tidak bisa berduduk Anda boleh lakukan dengan cara kemampuan Anda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka berdirilah kecuali jika tidak mampu berdiri. Ya. Perhatikan ketika salat. Kan kemarin kita bahas ada sutra kan. Lalu ada orang lewat cegah dia dengan tangan. Lalu orang pikir lagi sholat cegah orang. Ya ini kalau tidak punya ilmu kan tergagap-gagap. Ya, kita udah pasang sutra. Maka orang bisa melewati antara kita dengan sutra kita. Ternyata dia lewat, cegah dia. Kata Nabi kalau dicegah tidak mau boleh cekik mata lehernya sampai mati. Boleh dibunuh. Menunjukkan betapa kemuliaannya salat. Maka cegah dia dengan tangan kita atau kita dorong dia. Saya cerita di sini sholat di Istiqlal, sholat duha. Habis sholat duha kita sholat sunnah. Saya udah pasang sutra dia lewat. Dia masih lewat. Saya angkat jatuh dia. Saya pilih yang ringan. Saya kalau cekik mati kan urusan mati. Saya angkat dia jatuh belak. Saya pindah, saya sujud di belakang kaki. Mas, kenapa saya itu? Karena Anda sudah cegah nggak boleh lewat. Lewat saya tahu saya lagi sholat ya. Tapi udah beradab orang sholat kok yang biadab siapa? Sudah biadab bisa tidak beradab lagi. Kalau saya tidak beradab biadab enggak. Dia bilang salah motor. Kita lain. Alhamdulillah ada imam masjid yang datang. Kenapa Pak? Saya jelasin. Apa ini benar yang benar. Jangan ngadu setengah-setengah Pak. Mana orangnya gemuk lagi. Kalau gemuk kan tidak terjaga. Jatuh dia. Mana Pak masih hidup. Kalau Nabi boleh dibunuh. Bapak cuma saya cegah Bapak jatuh terpelan. Jadi cegah dia dengan tangan atau didorong. Kalau dia maksa, cekik aja batang lehernya. Kalau belajar kungfu ya, dicekik aja batang lehernya sampai hilang nafas.
Kalau antum berani sih. Ya, kalau antum berani. Ya. Dan itu dulu. Kemudian insya Allah sholat Nabi takbir dan semacamnya dimulai pada dua minggu lagi ya. Karena ini sifatnya teknis ya, bersifat teknis jadi gerakan ya. Sholat kadang-kadang coba lihat ada orang Allahu Akbar, tangannya melebihi kepala. Ya, nanti kita jelaskan. Maksimumnya adalah telinga, minimumnya adalah bahu. Kadang-kadang orang belajar sunat takbirnya begini. Saya tanya kamu bunting berapa bulan? Ya, takbirnya begini. Karena paling rendah itu sejajar dengan bahu jarinya. Dan paling tinggi dengan ujung telinga. Tidak boleh tinggi dari telinga. Tidak boleh rendah dari bahu. Itu ukuran tangan ketika takbir. Itu nanti kita bahas pada 2 minggu yang akan datang. Mulai kita masuk pada teknik sholatnya. Ya, dan ini membutuhkan nanti mungkin ini tidak usah ada ruang kosong saja begini ya. Jadi sadul di bawah nggak apa-apa. Ya, supaya nanti kalau saya gerakannya lebih tadi nggak usah ada meja. Ya. Kalau memang mau ada panggung saja begitu. Ya, ada kotak biasa lebih tinggi terlihat dari belakang. Biasa kalau kalian wajah ustaznya kurang paham. Dan lihat juga paham. Lupa juga. Baik. Saya kira hari ini kajian kita sampai di sini dulu. Saya tanya kan tanya jawab ya. Antum itu enak ditanya atau bertanya? Katanya tadi siap ditanya. Bu, enak ditanya atau bertanya, Bu? Iya, saya maklum tidak siap ditanya. Kecuali ada hadiah atau perjuangan. Antum itu manusia matre. Dari berjuang karena ada materi. Baik. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan menulis tulisan pertanyaan, dikirimkan ke saya. Insya Allah nanti saya bacakan. Sementara yang melalui Zoom dulu ada yang sudah bertanya 2 orang, Ustaz. Untuk diketahui di dalam ruang Zoom hadir 5 orang. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah rakaat pertama dan rakaat kedua surat harus berurutan? Yang lebih awal harus lebih panjang. Baik. Nanti ada penjelasan bahwa rakaat pertama sholat Nabi baca lebih panjang dari rakaat yang kedua. Itu sunnah. Tapi tidak wajib. Ya. Kalau bapak atau penanya menghafal ayat boleh silakan bebas. Tetapi mengikuti sunnah rakaat lebih panjang dari rakaat yang kedua. Terutama di waktu subuh. Nabi kalau subuh rakaat pertama tidak kurang dari 30 ayat. Saya bayang antum jadi makmum bubar semua. Bahkan mungkin dilaknat lagi. Bullshit nih iman. Karena saya punya pengalaman. Karena saya sholat dipaksa jadi imam. Saya pernah sholat id. Saya bilang saya mau sholat id, tapi sunnah mau nggak? Mau. Belum pernah sunnah kayak apa? Saya pertama saya baca surat 50 sampai selesai. Rakaat kedua surat 54 Al-Qamar. Selesai apa kata ibu-ibu? Semuanya selonjuran. Saya bilang kan mau sesuai sunnah nggak seperti tapi kalau sholat idai pertama adalah surat Qaf surat 50. Kedua surat Al-Qamar. Gimana sih? Tapi kelamaan Ustaz. Kami nggak biasa. Memang dari dulu kita ditipu sama Ustaz. Kita dijauhkan dari sunnah maka tidak terbiasa.
Ya. Jadi akhirnya apa? Saya khutbahnya pendek. Khutbahnya pendek, Ustaz. Yang khutbah saya, yang ingat saya kenapa Anda maksa? Jadi lebih panjang pertama dari rakaat yang kedua. Lebih utama kalau berurut. Surat yang nomornya 45, kemudian 46. Itu sunnah seperti itu. Misalnya baca Al-A'la. Kemudian Inna anzalnahu fi lailatul qadr umpama. Itu lebih utama. Tapi kalau tidak berurut tidak masalah. Bukan wajib, bukan rukun. Tetapi kalau mengikuti sunnah seperti itu. Ini untuk mempraktikkan sallu kama ra'aitu. Jawab sah salat, tapi kurang pahala. Karena pahalanya makin besar ketika mengikuti sunnah. Yang penting kan sah. Padahal kalau dunia dia pengen yang paling bagus. Ibu kalau punya baju pengen bagus atau biasa-biasa saja. Ibu kalau makan pengen yang lezat atau biasa-biasa saja. Dasar tukang makan. Akhirnya udah lebih baik. Jadi sah menurut fikih tidak bersesuai dengan sunnah. Maka lebih baik kalau fikih dan sunnah. Karena salah satu mendapatkan kecintaan Allah dengan mengikuti sunnah. Surat 3 ayat 31. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata kalian mencintai Allah, maka ikutilah. Ikut beliau. Contoh mungkin kemampuan hafalan kita tidak. Mungkin kalau salat subuh tidak mungkin baca 30 ayat misalnya. 30 ayat. Tapi minimalnya urutan surat. Atau rakaat pertama lebih pada rakaat kedua. Karena kata Allah Allah maslahat. Bertakwalah pada kemampuan. Jadi meniru Nabi mungkin seluruhnya tidak bisa. Tapi yang bisa kita lihat. Contohnya tadi saya ulangi, rakaat pertama lebih lama dari rakaat yang kedua lebih panjang. Membaca ayat berurut, ayat 86 baru 87. Surat apa? Al-Alaq. 87 surat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya misalnya seperti itu. Tapi kalau baca dulu baru tidak apa. Cara fikih sah, tetapi tidak sesuai sunnah. Kita inginkan cocok di fikih juga dengan sunnah. Nabi bisa mendapatkan banyak kebaikan. Jelas? Kalau kita membaca surat yang panjang dan juga sama. Lalu kita kelompok pertama, misalnya ayat yang pertama ya, 30 rokat keduanya lanjutannya nggak masalah. Oke. Ya. Kalau seandainya kita baca kita baca satu boleh. Kemudian baca surat lain tidak masalah. Kan kata Nabi, Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kata Allah, bacalah yang mudah bagimu dalam salat. Ya. Surat Al-Zamil ayat 20. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dalam salat yang mudah bagimu dari Qur'an itu. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu mohon kalau bertanya yang terkait dengan sholat ya, karena bab wudu sudah lewat. Mohon izin saya tidak membacakan yang terkait dengan wudu, kecuali pertanyaan tentang sholat sudah selesai. Ustadz, orang tua saya dulu jarang sholat, tapi menjelang meninggal dia qadha, dia ganti sholatnya. Apa yang demikian ada di dalam Islam? Lalu saya dulu jarang sholat bersama nih, Ustaz. Boleh nggak saya mengkodok sholat saya yang dulu tidak saya kerjakan? Baik. Tadi udah saya jelaskan di awal pembahasan.
al-aslu ibadatu mamnu hatta yaquma bidalil al-amr. Hukum ibadah itu haram. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil. Tidak ada dalil yang sahih di mana Nabi membolehkan kita salat wajib. Dalil yang sahih kata salat sunnah saja. Paham? Sehingga tidak ada kewajiban untuk mengkata salat wajib. Yang sahih dalilnya adalah mengkata salat sunnah saja. Umar Aisyah bercerita, kalau Nabi terlewatkan salat malam, beliau mengerjakan di waktu sudah duha 12 rakaat. Beliau genapkan. Dan banyak sekali hadis menjelaskan Nabi membolehkan para sahabat untuk mengqadha salat sunnah yang berarti. Tapi tidak satu riwayat yang mengatakan qadha-nya salat wajib. Mazhab Syafi'i berkata sunnah saja apalagi wajib. Ini tidak ada qiyas dalam ibadah. Imam Syafi'i melarang tidak boleh ada qiyas dalam ibadah. Satu ibadah yang adalah diri sendiri tidak bisa saling mengkiaskan. Jelas ya? Maka apa yang Anda lakukan bagi Anda yang meninggalkan salat, ada Allah memberi hidayah kepada antum karena antum mulai salat. Lakukan dua hal untuk menutupi kesalahan masa lalu. Pertama, bertaubat kepada Allah sebanyak-banyak. Karena meninggal salat di waktu dosa besar. Dan dosa besar menuntut adanya taubat. Yang kedua, terbanyak sholat sunnah. Terbanyak sholat sunnah. Selain hadits Ibnu Majah, hadits Abi Dawud. Karena amal pertama dihisab adalah sholat. Dan kata Allah, periksa sholat sunnahnya dan tutupi kekurangan pada sholat wajib. Sehingga dengan demikian agar kewajiban kita yang terabaikan bisa tertutupi dengan sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Semoga bisa mencukupi ketertinggalan kita di masa lalu. Dan jangan lupa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, sholat di kendaraan dengan tayamum apakah boleh? Karena wudhu saya batal di dalam kendaraan tersebut. Yang kedua, sudah saya sering lakukan saat sholat di kuburan karena menjalankan di musola kuburan. Ini saya batalkan pertanyaannya ya, kurang jelas. Jadi yang pertama saja, sholat di kendaraan dengan tayamum maka boleh Ustaz? Pertanyaannya, tayamum dengan apa? Misalnya dia di kursinya, di sana pasti ada debu kan? Insya Allah sah. Ya, asal dia tayamum bisa di itu atau di kaca-kaca itu kan pasti ada debunya. Maka bertayamumlah dengan debu yang ada di sana. Insya Allah sah. Sebab hukumnya apa? Tidak mendapati air. Lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, kata Allah di surah 5 ayat 6 tadi. Jika tidak mendapatkan air, salah satu dari 3 rukhsah, maka tayamum dengan tanah yang bersih, yaitu debu. Wallahu a'lam. Kan di mobil nggak mungkin berdiri kali. Tidak mungkin dia berdiri kan. Satu, mobil kan pasti kapnya pendek, rendah. Kalau dia berdiri kepalanya mentok ke jauhannya hotel ya. Kalau orangnya hotel, itu pun pasti dia terjatuh-jatuh. Kalau mobil sambil jalan kan, maka duduklah saja. Duduk saja menghadap kemana arah mobil itu mengarah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz, apakah boleh saya sholat sambil memegang juz amma? Tujuannya untuk melihat arti di dalam bahasa Indonesia, sehingga kita bisa lebih paham bacaan sholat kita. Memegang mushaf bagi yang tidak hafal Quran, mayoritas ulama membolehkan. Karena asar menunjukkan hal itu. Seperti Ummul Mukminin Aisyah diimami oleh bekas budaknya memegang mushaf Al-Quran. Saya ulangi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh bekas budaknya, namanya Maula.
Budaknya itu sambil memegang mushaf Al-Quran membacanya ketika salat. Bagi yang tidak hafal, dia boleh pegang mushaf untuk baca Quran. Ada untuk dilihat nanti tidak boleh. Paham? Jadi boleh bagi orang yang tidak hafal Quran atau mungkin dia ingin sholat tarawih misalnya membaca bacaan panjang. Ya tidak hafal kan? Antum kan hafalnya juz 30 dan semuanya. Itu kebanyakan keluarga kecil. Ya, kalau benar. Ya, yang paling ada pasti di lisan antum. Ya, ada nama hafal. Udah hafal nama belum? Kedua bagian belum sudah. Selesai. Ya, kalau guru sudah hafal belum? Baik, saya tes ya bacaannya ya. Jadi kemampuan kita beda-beda. Jadi membacanya untuk memudahkan baca Quran ya. Tetapi tujuan membuka mushaf untuk dia artinya ini bid'ah. Karena tidak ada kewajiban kita untuk membaca artinya. Ya. Pertanyaan saya dengan sholat pun sudah memahami maknanya. Bahwa maknanya diberikan syarat sahnya sholat. Dan jangan takluk membatalkan diri. Bahkan gak khusyuk lagi kan? Nanti lama-lama sholatnya kayak baca Quran saja bahasa Indonesia kan? Jelas? Maka ini tidak dibenarkan kecuali dia menghafal Quran atau dia ingin sholat dengan bacaan yang panjang, dia belum hafal surat atau dia belum hafal membaca dengan ini boleh. Ada dengan tujuan membaca maka ini tidak boleh. Paham? Maka ini tidak boleh. Itu termasuk bid'ah. Wallahu a'lam ya. Ustaz, imam di masjid saya terkadang ada yang bacanya tidak bagus. Apakah saya tetap harus bermakmum kepada dirinya atau akan sholat bersama orang yang bacanya lebih bagus? Mana yang lebih baik, Ustaz? Baik. Antum tinggal di sebuah komplek. Masjidnya memang satu-satunya itu. Ya sholat di situ. Ya, imamnya tidak fasih. Dia yang jawab orang kualitas salat antum. Kata ini ikutilah imam kalian. Jika dia benar pahala untuk dia dan kalian. Jika dia salah maka dosanya untuk dia bukan untuk kalian. Enak aja makmum. Ya, dia benar dapat pahala. Dia biasa sendiri. Kata Rasulullah, ya itu teh. Jelas ya? Islam untuk tidak sama mempersulit diri. Ya? Dan semakin kita paham Islam, semakin mudah kita mengamalkan. Jadi tidak usah misalkan pergi jauh-jauh, ya, untuk mencari imam yang fasih tidak usah. Ya? Tapi sholat terdekat dengan rumah. Hindari kebidahan mereka dan ikut berjamaah bersama mereka. Itu step petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Pertanyaannya yang lain mirip-mirip Ustaz, jadi saya tidak bacakan. Mungkin kita masuk kuis Bapak Ibu ya. Izinkan saya menutup dulu yang di ruang Zoom. Ada 160-an orang di sini. Teman-teman yang di ruang Zoom, demikian kajian kita hari ini. Jangan lupa untuk hadir pada kajian khusus keluarga pekan depan, hari Ahad pagi. Kita akan membahas tema dengan kajian keluarga. Insya Allah informasinya akan disampaikan melalui WA Grup Islam Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, orang di Zoom tidak tahu bodohnya ibu kalau ditanya nggak jawab. Jadi ibu bapak aman deh. Tapi